Untuk kesempatan pertama kami persilahkan mohon kepada Prof. Asko Badgani. Beliau adalah guru besar yang benar-benar guru karena bisa digugu dan tiru dan besar karena memang pemikirannya besar. Kami persilahkan Prof. Askobat untuk menyampaikan. Selanjutnya nanti setelah Prof. Askobat mohon siap-siap Prof. Laksono untuk menyampaikan. Kami persilahkan Prof. Askobat. Terima kasih Pak Mundi. Yang saya hormati Direktur yang baru Prof. Gufron dan jajaran direksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Apakah suara saya terdengar ya? Siap. Halo? Siap dengar. Prof. Jelas. Karena saya berada di kantor B, saya sedang rakornas COVID, jadi pinjam wifi di sini. Baik, dalam 7-10 menit saya akan sampaikan beberapa hal. Izinkan saya untuk share screen dulu ya. Share screen. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 7 hal sebetulnya yang saya sampaikan, tetapi nanti tergantung waktu, ya beberapa yang saya sampaikan mungkin tidak bisa semuanya. Pertama berkaitan dengan paket layanan, seperti kita ketahui, ya pada tahun yang lalu ada Perpres 64 yang memerintahkan agar kita menetapkan kelas standar rawat inap. Ini sedang digarap kalau tidak salah di JSN. Yang kedua adalah merumuskan kembali paket layanan berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Ini sudah ada naskah akademiknya. Tadinya menurut Perpres 64 akan dikeluarkan Perpres pada akhir tahun 2020. Oleh karena itu saya berpendapat direksi baru perlu memfasilitasi ini, menetapkan hasil dari 2 kegiatan itu dalam bentuk Perpres yang mestinya tahun 2021 ini, karena sudah terlambat beberapa bulan. Yang kedua adalah perlunya kita percepat standar pelayanan. Karena undang-undang mengatakan yang boleh masuk dalam paket pelayanan BPJS atau JKN adalah pelayan sudah tersandar. Nah, oleh karena itu perlu kita lakukan asesmen dan mereview semua pedoman klinik yang telah disusun oleh rumah sakit, karena ini berjalan lambat sekali. Dan kemudian di-endorse oleh tim, dilakukan asesmen oleh tim profesi, dan mendapat endorsement sehingga itu dikukuhkan dulu ya sebagai standar pelayanan, sehingga kita tidak bertentangan dengan undang-undang. Mungkin standar itu tidak sempurna, tetapi nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, tadi saya dengar Prof. Budi Hidayat sudah menyampaikan, perlunya mempercepat HTA. Ya, karena juga undang-undang mengatakan, paket layanan yang masuk dalam jaminan harus pelayanan yang telah terbukti cost efektif. Nah, kita tidak bisa cepat melakukan HTA, tetapi salah satu pemikiran adalah bagaimana kalau kita mereview ya hasil HTA di luar negeri, kemudian ditelaah oleh tim ahli di dalam negeri, yang ditunjuk tentunya mendapat mandat, kemudian atas dasar endorsement tim hari ini, maka HTA itu kita pakai. Nah, hanya dengan standar pelayanan yang tepat, baru kita bisa melakukan costing sesuai dengan standar dan kita mendapatkan suatu economic cost dari pelayanan. Itulah yang seharusnya menjadi dasar pricing, penyesuaian tarif. Karena tarif ini kan masih tanda tanya, apakah betul-betul sesuai dengan nilai keekonomiannya. Yang kelima adalah tentang paket pelayanan, mengurangi atau menghilangkan pelayanan tidak perlu. Jadi pada tahun 2020 ada tim yang lalu, mungkin nanti Prof. Laksono bisa menyampaikan ya, ada tim kecil yang mencoba melihat bahwa banyak sekali pelayanan-pelayanan tidak perlu, misalnya seksual cesarean tadi disampaikan oleh Prof. Ova, kemudian pemasangan stent dan sebagainya. Ini ada datanya. Ya, ada pelayanan-pelayanan yang bisa kita bahas lagi dengan profesi, apakah itu perlu dilakukan apa tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah urun biaya. Pasal 22 Undang-Undang 40 mengatakan bahwa urun biaya itu hanya bisa dilakukan untuk pelayanan yang potensial disalahgunakan. Padahal sebetulnya teori lain tentang urun biaya adalah cost sharing, yaitu membebankan atau mengumpulkan biaya-biaya yang bisa ditanggung oleh peserta. Dan itu sebetulnya tidak tabu dalam satu asuransi. Kita melakukan beberapa analisis tentang ability to pay, itu banyak pelayanan-pelayanan yang sebetulnya tidak memberikan beban finansial yang berat kepada peserta. Itu bisa diberlakukan urun biaya. Kepesertaan, Bapak sekalian, barangkali yang segera oleh direksi sekarang dilihat adalah dampak COVID ini terhadap financial fragility dari perusahaan-perusahaan. Sudah cukup besar ini peserta penerima upah yang di PHK, ya, kalau nggak salah itu sampai 2,3 juta. Dan ini by law sebetulnya nanti kalau dia miskin berpindah menjadi peserta BBI.
Nah, perpindahan ini tentu memerlukan proses administratif, tetapi juga proses untuk securing subsidi dari Kementerian Keuangan. Jadi mungkin anggaran PBI akan ditingkatkan dengan cepat. Saya juga melihat ada beberapa hal yang penting tentang kepesertaan. Cakupan kepesertaan menurut saya perlu kita lakukan asesmen di tiap kabupaten. Kenapa? Misalnya Kabupaten Bandung sebulan yang lalu itu masih ada 36% penduduk belum tercakup, belum menjadi peserta BPJS. Jadi itu padahal tidak jauh dari Jakarta. Barangkali perlu kita petakan, kemudian dipercepat agar mereka menjadi peserta. Kemudian juga soal kartu anggota BPJS, contohnya di Sumba Barat, itu 65% dari peserta PBI belum memegang kartu peserta. Jadi ini juga hal teknis yang perlu dipercepat. Dari supply side, saudara sekalian, kita tidak bisa mengandalkan paskes pemerintah saja. Di beberapa tempat yang kita lihat, tidak semua paskes swasta itu lolos credentialing. Oleh karena itu, barangkali BPJS bisa bekerja sama dengan asosiasi provider, Persi atau Asklin atau lain-lain ya, agar melihat kenapa mereka tidak lolos credentialing, kemudian diprogramkan ya semuanya agar bisa meningkatkan statusnya sehingga bisa dikontrak oleh BPJS. Yang kedua juga tentang supply side adalah kita sudah ada namanya PP 18 tentang organisasi perangkat daerah, di mana ditetapkan bahwa RSUD adalah UPT Dinkes dan Puskesmas juga adalah UPT Dinkes. Nah ini sangat besar peluangnya untuk menjalin hubungan yang lebih formal antara rumah sakit dengan puskesmas. Artinya begini, puskesmas sebetulnya bisa menjadi tanda kutip bawahan rumah sakit dalam aspek medis. Artinya apa? Rumah sakit berkewajiban membina puskesmas. Tetapi secara administratif tetap rumah sakit itu berada di bawah Dinkes, puskesmas di bawah Dinkes. Kalau ini diformalkan, barangkali bisa kita bekerjasama dengan Menpan RB, Kemendagri, Kemenkes, dengan Adinkes, maka lebih mudah kita menerapkan global budget yang saya kira tahun lalu sudah dicobakan di beberapa kabupaten. Yang kelima, mudah-mudahan saya masih ada waktu sedikit ini, tentang status kelembagaan. Dari pengalaman COVID kita ketahui BPJS telah berfungsi sebagai third party administrator. Ya, contoh untuk COVID-19. Ada pemikiran barangkali ke depan hal ini bisa juga kita terapkan dalam pembiayaan TBC, persalinan seperti Jampersal dan lain-lain. Tetapi ini memerlukan pengaturan tugas pokok fungsi BPJS yang lebih luas, yang juga dicantumkan dalam peraturan perundangan, yang menurut saya belum jelas bagaimana BPJS bisa berfungsi sebagai TPA. TKMKB tadi sudah disinggung, saya pernah 2 tahun menjadi ketua TKMKB, yang menjadi masalah adalah independensi dari TKMKB. Dulu kantor saya di kantor BPJS, Prof. Buron ya, anggaran saya juga dari BPJS, sehingga orang-orang mentertawakan saya, apakah saya independen apa tidak. Jadi saya menyarankan ini dikembali, ya hendaknya mungkin SK-nya, TKMK itu dari Kemenkes, anggarannya juga tersendiri, dan orang-orangnya betul-betul independen. Tidak mudah itu. Tim HTA ini perlu dipercepat, kemudian untuk mempercepat standar pelayanan bisa bekerja sama dengan organisasi profesi. Yang berikutnya, yang ke-6, sebelum ke-7 adalah pembenahan sistem informasi. Sampai saat ini kita belum menggunakan pendekatan ekosistem secara keseluruhan. Jadi berbagai ekosistem mesti dilibatkan, kemudian dikembangkan sistem yang memiliki interoperabilitas data, saling bekerja sama antara sistem berbeda, antar stakeholder perlu dikembangkan ya sistem yang lebih luas ini. Itu kemudian yang terakhir saya kira adalah yang perlu kita pikirkan, ini bersifat analitis. Ada dugaan bahwa setelah COVID ini selesai akan terjadi rebound penyakit-penyakit yang tadinya tidak berobat, sehingga terjadilah kebutuhan untuk surge capacity, lonjakan kasus. Barangkali ini perlu kita lakukan segera, membuat proyeksi, skenario kalau misalnya COVID selesai tahun 2021 atau mundur, apa yang terjadi dengan utilisasi peserta untuk pelayanan, dan bisa kita hitung segala macam implikasinya. Yang terakhir tadi disebutkan Prof. Hasbullah, saya catat juga di sini. Perlu sosialisasi konsep prinsip JKN ya sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam undang-undang, terutama Undang-Undang 40 pasal 19 ayat 1 dan 2. Ya, kita tidak tahu apakah siapa yang gagal paham. Jadi ini barangkali perlu kita lakukan diskusi yang intensif ya tentang apa sebetulnya makna prinsip JKN sebagai asuransi kesehatan sosial. Baik, barangkali Pak Mundi, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mohon Singkat. maaf Pak Mudi, habis ini saya tidak bisa ikut lagi karena sedang ikut rakornas di Satgas COVID ini. Terima kasih. Oh baik, terima kasih Prof. Masukannya singkat, padat, jadi substansial. Nanti mungkin diskusi lebih lanjut Prof ya, seperti selama ini.